membahas masalah salah satu penghuni surga yang dimuliakan. Ada dua wanita. Pertama, wanita dunia yang beriman yang akan menjadi penghuni surga, dan tentu ini kita berharap seluruh muslimat ya, dari kerabat kita yang kita kenal dan yang hadir insyaallah di majelis kita ini, termasuk wanita ahli surga yang akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi atau paling tinggi dibandingkan wanita yang kedua, yaitu bidadari. Karena semua wanita ahli dunia yang beriman kepada Allah akan menjadi pemimpin para bidadari di surga. Dan banyak sekali keutamaan mereka. Yang paling sering menonjol disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah keindahan tubuh, kecantikan paras wajah ya. Kemudian juga keabadian dari semua sisinya ya, dari semua sisinya, termasuk ya, mereka akan dalam keadaan perawan selalu. Walaupun setelah berhubungan biologis sama suami, maka akan kembali lagi perawan begitu terus ya. Ini yang disebutkan dalam dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan pelajaran sebelum kita masuk lebih dalam membahas masalah wanita penghuni surga ini, semua yang disebutkan di surga yang merupakan janji Allah, itu pertama pasti akan terjadi dan ada. Dan yang kedua, itu adalah simbol kehidupan orang beriman. Artinya digambarkannya wanita di surga bidadari, kecantikan tubuh, paras wajah, warna kulit, lantunan suara yang syahdu dan baik, itu semua menggambarkan harusnya wanita mukmin di surga seperti itu, di dunia seperti itu. Banyak muslimah yang tidak peduli dengan perawatan dirinya, memperhatikan kebaikan ya, yang Allah berikan pada paras wajah dan apalah ya anggota tubuh yang mungkin dia bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dengan suaminya ini dilalaikan, padahal sebenarnya bagian daripada syariat. Sebagaimana saya pernah titik beratkan, di surga digambarkan istana yang mewah ya, temboknya dari emas, kemudian kebun-kebun yang luas, air ya, sungai yang banyak, kenikmatan yang abadi. Ini juga menandakan kehidupan orang muslim di dunia. Islam gak pernah suruh kita kumuh, kotor ya, jorok, baik kata-kata, baik penampilan ya, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, semuanya harus baik. Semuanya harus baik. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, suka dengan semua itu. Ini ibadah dalam agama kita. Oleh karena itu pelajaran bagi para wanita muslimah harus memahami dan mempelajari tentang bidadari surga, apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka harus bisa menerapkan pada dirinya. Allah sebutkan tentang wanita ahli surga dalam surah Al-Waqiah, dalil pertama ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ini ciri yang pertama. Dan jeli artinya mata yang bersih. Kalau mata seseorang itu putihnya putih bersih karena jarangnya ya kena kotoran atau dikucek misalnya, atau terkena udara yang terlalu panas, maka biasanya matanya jernih. Ini biasanya kita lihat di matanya anak-anak kecil. Biasanya yang putihnya itu putih sekali ya, bersih kelihatan mata mereka. Nah itu namanya mata jeli. Dan ini ciri wanita ahli surga ya. Tentu bidadari bagian darinya, tapi wanita dunia akan seperti itu. Jadi walaupun dasarnya di dunia mungkin matanya buta ya, mungkin matanya kecil, mungkin bulu matanya kurang, ini semua hanya di dunia. Kalau sudah di surga sudah berbeda. Dan ulama merincikan kenapa Allah sebutkan bermata jeli, kenapa mata yang difokus ya. Maka kata para ulama, karena mata ini awal ya, tolok ukur orang itu cantik atau tidak, atau orang itu gagah atau tidak. Biasanya begitu. Kalau bola matanya bagus, maka orang akan mengatakan, oh orang ini cantik atau orang ini gagah, penilaiannya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu, cirinya. Dari sisi yang lain, bermakna juga mata jeli adalah besarnya bola mata, besarnya kelopak mata, dan lebatnya bulu mata. Ini juga dikatakan dengan mata jeli. Dan ini berarti keadaan dunia
kalau ada seorang wanita muslimah tidak seperti ini, di surga nanti akan seperti itu. Berubah semua. Allah SWT akan berikan kelebihan-kelebihan ini. Sebagaimana laki-laki nanti akan seperti Yusuf alaihissalam. Tetap aja wajah kita seperti ini, tapi Allah berikan ketampanan dengan hikmahnya, maka orang seperti melihat Yusuf alaihissalam. Yang kita tahu wanita Mesir sampai memotong tangannya gara-gara melihat Yusuf. Lihat saja lewat sudah potong tangannya, tidak sadar kalau dia potong tangannya. Kalau kita biar juga lewat berapa kali orang tidak ada yang mau lihat gitu ya. Yang dimaksud dengan firman Allah SWT hurun 'ain. Perhatikan dalam bahasa Arab dalam ayat itu hurun 'ain. 'Ain itu sebenarnya mata ya. Hur artinya sesuatu yang menyenangkan mata. Dan ini juga ciri wanita ahli surga di dunia. Nabi SAW menggunakan kalimat ini berkata, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Kalau kamu memerintahkan kepadanya, maka dia akan patuh, dan kalau engkau lagi safar, maka dia akan menjaga kehormatannya. Jadi disebutkan ciri itu di dalam sifat wanita mukminah di dunia, dan ini juga sifat di akhirat. Tapi bidadari dikatakan hurun 'ain, istilah buat mereka atau wanita di surga ini, karena tidak akan pernah berubah. Tatapan matanya akan selalu syahdu, kalimatnya selalu santun, tidak ada lagi emosional, ya, tidak ada lagi yang tua dan anak-anak, semuanya sebaya. Itu dimaknakan juga dengan hurun 'ain. Ulama tafsir juga mengatakan dimaksud dengan ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka seperti al-maknun, ialah tersembunyi lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Tadi saya bilang kalau dikucek mata kena matahari maka akan berubah warnanya. Biasanya bola mata jadi kuning, jadi merah. Itu karena terganggu. Tapi kalau bola mata itu mungkin orang di rumah sakit misalnya, dia dirawat dengan sterilnya udara, biasanya ada perubahan. Kalau dirawat sebulan, ada mungkin sakit, kakinya patah, itu biasanya pengaruh kepada mata. Kalau dia tidak membuatnya letih, ya. Itu makna daripada ayat ini. Allah SWT juga menyebutkan ciri yang lain selain bermata jeli dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Artinya umur mereka sebaya semuanya, ya. Sebagian ulama mengembalikan makna sebaya kepada hadis baginda Nabi SAW, kalau ahli surga semuanya umurnya 33 tahun. Tidak lebih sehari dan tidak kurang sehari, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Ini pendapat yang paling kuat sebenarnya dalam masalah yang dimaksud dengan kawaiba atraba atau gadis-gadis yang sepadan. Dimaksud dengan atrab, kawaid atau qaib adalah wanita cantik yang ranum. Di sini pendapat sebagian ulama, artinya Allah berikan tubuhnya sangat indah. Itu yang dimaksud dengan kawaiba atraba. Jadi makna gadis-gadis remaja yang sebaya selain umur juga memiliki tubuh yang sempurna. Atrab selain tadi kata kawaiba atraba, atrab artinya usia yang sebaya, yang tidak ada lebih tua atau lebih muda. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, dalam ayat yang lain dari surah Al-Waqi'ah. Tadi itu dalam surah Naba ya. Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37 juga berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ciri lainnya, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami betul-betul menciptakan mereka para bidadari-bidadari dengan langsung. Berarti bidadari di surga tidak melalui prosesi kayak kita. Hubungan biologis dari sperma, dari sel telur, bayi, anak-anak, melalui proses tidak ada. Mereka mirip dengan malaikat. Diciptakan Allah langsung sempurna seperti itu. Itu dimaksud dengan ansha'nahunna insya'a, atau kami menciptakan mereka secara langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah
Setiap habis biologis dengan suaminya maka akan kembali perawan. Begitu terus yang sifatnya abadi. Kemudian uruban atraba, penuh dengan cinta lagi sebaya umurnya. Ini ciri tambahannya adalah masalah diciptakan secara langsung, kemudian selalu perawan dan juga penuh dengan cinta. Kalau sebaya umur tadi sudah disebutkan dalam firman Allah tadi surah An-Naba. Dan ulama tafsir juga mengatakan dimaksud dengan penuh dengan cinta adalah cintanya tidak akan pernah berubah sama suaminya. Itu yang dimaksud dengan cinta, dan ini pujian Allah kepada bidadari yang akan melayani hamba-hambanya di surga. Dan ini semestinya seorang mukminah di dunia mengetahui masalah itu. Dia berusaha untuk cintanya tidak mudah dikendorkan. Makanya jangan pernah nonton, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama film-film barat yang menggambarkan karena banyaknya dia bergaul sama laki-laki, maka digambarkan dalam cerita-cerita mereka dia bisa mengatakan pada suaminya, saya sudah nggak ada cinta, lalu tinggalkan rumah tangganya. Ini haram dalam Islam, tidak mungkin itu. Dan Allah memberikan wanita dominan perasaan, maka dia sulit mengalihkan cintanya sebenarnya. Dia tidak bisa membagi itu. Maka itu yang dimaksud juga dalam sifat bidadari di surga ini. Dikatakan juga abkar adalah jamak daripada bikir, yaitu gadis, dan urab ialah wanita mencintai suaminya. Ya, uruban atraba. Urab artinya wanita yang penuh cinta tidak akan pernah berubah. Dan tentu cinta ini artinya ya pengabdian dan pengorbanan. Jadi kalau kita mengatakan kepada seseorang saya cinta padamu, berarti saya siap berkorban. Ya. Dalam hadis Nabi SAW diceritakan, hadis riwayat Bukhari nomor 15, Anas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kalau pergi jihad, pergi nuntut ilmu, pergi cari nafkah yang halal, selama di jalan Allah, maka perjalanan yang kita pakai itu, termasuk Bapak Ibu hadir insyaallah di majlis ilmu ini, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau kita menguasai Jaela, Cilensi atau Cibubur ini semua. Tidak usah itu, komplek ini aja deh, komplek Kostrat ini semua milik dia. Atau Citra Grand semuanya dia. Tentu sudah dianggap kaya kalau semua Citra Grand, gitu kan. Kalau semua Cibubur atau Cilensi, kalau semua Bekasi, kalau dia kuasai Jabotabek, semua punya dia, sudah luar biasa kaya raya. Bagaimana kalau dia kuasai seluruh Jawa Barat, Jawa misalnya, lingkup lebih besar Indonesia, seluruh dunia, milik dia. Dan ini sering kita temukan kalimat ini dalam sunnah-sunnah Nabi SAW ya. Siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran di malam hari sebelum tidur, dia akan diberikan 1 kintor. Lalu kata Nabi SAW, 1 kintor itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau dia dikasih nanti, dia lebih suka daripada dunia dan seluruh isinya ini kalau diberikan kepadanya. Itu kalau kita keluar pagi sampai siang di jalan Allah. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di surga nanti akan ada perhiasan-perhiasan, di antaranya ada cemeti, ada busur panahnya, ada anak panahnya. Cemeti tempat meletakkannya anak-anak panah itu. Semua itu nanti yang dimiliki ahli surga, satu saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seandainya kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, di sini yang dimaksud kata para ulama adalah bisa salah satunya, bisa penghuni surga, wanita dunia yang sudah masuk surga, atau bidadari yang merupakan pelayan mereka di surga. Niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harum. Kalau satu ahli surga, wanita ahli surga turun ke bumi, turun sebentar lalu naik lagi, sudah cukup seluruh bumi ini, dunia ini semuanya jadi wangi. Ya. Saya yakin kalau wanita sekarang mandi dengan minyak wangi pun paling 1 meter saja, ya. 10 meter lah. Ini dia turun sebentar, satu dunia wangi semua. Dan niscaya tidak cukup di situ.
Ia akan menerangi ruang di antara keduanya. Yang dimaksud menerangi adalah ahli surga wajahnya keluarin cahaya, tubuhnya keluarin cahaya, kayak cahaya matahari terang. Maka pada saat satu orang wanita surga turun, selain wanginya satu dunia orang semua bisa cium, juga semua bumi ini jadi terang dengan dia. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan berikut seluruh isinya. Jadi saking indahnya dan bagusnya sampai mengalahkan dunia dan seluruh isinya. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Bukhari nomor 321. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr, wallati taliha ala adwa'i kawkabid durriyyin fis sama', likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhu suqihima min wara'il lahm wa ma fil jannati a'zab." Rombongan pertama yang masuk surga, maka wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Ini biasanya kita lihat di pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 biasanya bulan warna kuning terang, kita disunnahkan puasa. Maka seperti itu wajah mereka, rombongan yang pertama masuk surga. Ini yang pertama sekali lewat Sirat, dan mereka masuk surga tanpa hisab. Dan semoga kita insya Allah termasuk. Dan rombongan berikutnya adalah wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit, bercahaya tapi kecil, tidak seperti bulan purnama tadi. Masing-masing orang membawa 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada lagi orang hidup membujang. Jadi yang bujang gembira lah. Di sini saksi bahasan masalah bidadari adalah setiap penghuni surga akan memiliki minimal 2 orang pasangan. Kata sebagian ulama hadis, kalau dia sudah menikah di dunia maka dia akan diberikan dari pasangannya di dunia yang mukminah dengan 1 pelayannya dari bidadari. Kalau tidak maka Allah akan berikan kepadanya 2 bidadari. Dan yang dimaksud dengan ciri khasnya adalah isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Ini bahasa yang digunakan oleh orang Arab kalau seseorang berkulit putih. Biasanya kalau kulitnya putih sekali, urat-uratnya kan kelihatan. Ya. Ini makna daripada perkataan tersebut. Ya. Bisa terlihat dari balik dagingnya. Dan di surga tidak ada lagi yang membujang, maksudnya semuanya tidak ada lagi, laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi yang sendirian. Ulama menjelaskan tentang masalah bagaimana kalau seseorang meninggal belum sempat menikah, laki-laki atau perempuan. Maka kalau laki-laki dia akan mendapatkan dari bidadari, kalau perempuan dia akan dinikahkan dengan salah satu penghuni surga yang Allah tunjukkan untuknya. Ya. Tentu kalau dia pernah menikah pun, ya, kalau dia pernah menikah dan dia cerai, selama dia belum menikah lagi sama orang lain, kalau suaminya itu memiliki derajat yang bagus di surga, dikembalikan kepada suaminya walaupun sudah cerai di dunia. Tapi kalau dia menikah dengan 2 laki-laki, pernah menikah dengan yang satu, kemudian cerai atau meninggal, lalu dia menikah lagi dengan yang kedua, maka dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya atau imannya. Sebagaimana perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana nasibnya dengan wanita yang memiliki 2 orang suami?" Karena Ummu Salamah ingin bahasakan dirinya, cuma dia malu. Dia punya suami pertama Abu Salamah, sekarang suaminya Rasulullah SAW. Gak mungkin dia bertemukan antara keduanya, dan dia berharap bersama Nabi di surga. Pasti Nabi derajatnya lebih tinggi. Maka kata Nabi SAW, "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya. Dan ketahuilah, akhlak yang mulia telah mengangkat derajat yang tinggi di surga." Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Tabarani dalam Awsat dengan sanad yang bagus, sementara dinyatakan oleh Al-Haythami juga meriwayatkan dalam kitab Al-Majma' di jilid 10 halaman 418. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah tempat. Kemudian istrinya datang kepadanya lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi saking licinnya dan mengkilatnya pipi istrinya, dia bisa bercermin. Kalau istri kita di dunia biar kita bolak-balik lihat
nggak bisa mantul-mantul ya. Dikatakan yang lebih bening dibandingkan cermin. Dan ini ibu-ibu juga di dunia asal mukminah begitu nanti. Tidak pakai salon-salon ini, langsung ciptaan Allah. Intan yang paling kecil yang dipakainya, dipakai jadi hiasan di bajunya, dapat menyinari antara timur dan barat. Terang sekali. Istrinya memberi salam kepadanya. Jadi saking sempurnanya perempuan ini, dulu istrinya di dunia pun berubah. Waktu dipertemukan sama Allah di surga, maka si suami sudah nggak kenal istrinya. Maka istrinya memberikan salam, ia pun menjawab salamnya. Lalu dia sempat bertanya pada istrinya, siapa anda ini? Ia menjawab, aku adalah tambahan atau mazid. Ya, maksudnya aku adalah istri. Lalu ia memakai 70 pakaian. Maksudnya dia menggonta-ganti pakaian 70 kali. Ya. Dalam sehari. Ini makna hadis. Makna lainnya adalah dia setiap saat bisa mengganti sampai 70 macam warna dan pakaian. Sudah saya jelaskan itu hari ya. Ahli surga punya seperti buah delima yang besar. Kalau dia mau ganti baju dia cuman niat dalam hati, belum bicara. Datang sendiri buah itu terbuka. Dalamnya ada 70 gaun yang berbeda warna dan corak. Kalau dia mau yang salah satunya, misalnya deretan yang ketiga, dia baru niat. Kayaknya ini saya mau pakai. Tiba-tiba sudah terpakai di badannya. Nggak dipakai, buka lagi, ganti lagi. Taruh di tempat baju kotor, nggak ada lagi. Kemudian tertutup. Kalau 1 menit kemudian dia mau ganti lagi bajunya, maka dengan sendirinya datang lagi terbuka, sudah beda lagi, 70 warna, 70 motif berbeda lagi. Seperti itulah. Itu makna ia memakai 70 pakaian. Dan yang paling kecil seperti Gunung Nu'man, ya. Karena bagusnya. Gunung Nu'man gunung yang sangat besar. Biasanya kenapa baju pengantin selalu besar-besar, dibuat panjang? Karena dianggap itu keagungan, gitu kan, bagi kaum wanita. Maka nanti seperti itulah pakaian mereka, gaun-gaunnya besar sekali, sampai seperti gunung. Karena memang semua manusia kan tinggi ya pada hari kiamat. Berasal dari pohon tuba, ya. Pohon tuba, sebagian ulama mengatakan pohon yang menghasilkan buah dan daun yang berwarna-warni dan wangi. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Maksudnya dia bisa melihat saking bersihnya kulit si perempuan tadi, dan juga bagusnya baju yang dipakai dan tipis, maka dia bisa melihat dari luar pakaian tersebut ke dalam. Wanita tersebut memakai mahkota, dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Penulis berkata, pernyataannya aku adalah mazid tambahan semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi dimaksud di sini ada tambahan adalah ada juga sebagian ulama mengatakan nanti ahli surga kalau masuk ke dalam surga, maka sudah dinikmatin semuanya, akan ada bidadari yang berterbangan di atas surga, lalu mampir ke istana orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja dari ahli surga, kemudian turun dan berkata, wahai hamba Allah, apakah kau masih membutuhkan tambahan? Kalau dia mengatakan iya, maka dia menjadi bagian daripada istrinya. Kalau enggak, maka dia akan pergi mencari istana yang lain. Allahu alam, antum mau suruh dia pergi atau tidak? Dan An-Nu'man yang dimaksud adalah sebuah bukit di Arafah. Ya, ada bukit yang besar di daerah padang Arafah. Dan tuba adalah pohon yang mengeluarkan pakaian-pakaian ahli surga. Dan saya sudah bilang tadi, tuba ini adalah pohon yang daunnya, buahnya berwarna-warni, indah, dan mengeluarkan wangi yang tercium. Terakhir di pasal 17, ya, tentang masalah bidadari ini, dan ini menandakan surga sudah ada, bidadari sudah ada sekarang. Termasuk di surga ada juga bidadara, ya, laki-laki. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wildanun mukhalladun, wildan, jadi pelayan-pelayan laki-laki. Ya, tapi bedanya
Kalau pelayan laki-laki tidak akan melayani biologis wanita ahli surga, karena dia akan sama suaminya. Beda dengan bidadari, maka akan berhubungan biologis menjadi istri laki-laki ahli surga. Salah satu dalil yang sangat jelas kalau surga ada dan bidadari sudah ada adalah hadis ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi menyebutkan nomor 7069. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Tidaklah seorang istri atau wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari bidadari mengatakan, jadi langsung ada respon, ya. Jangan menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Ulama hadis mengatakan berarti ini menandakan surga ada, bidadari ada, merespon langsung. Dan setiap orang mukmin selama dia belum tidak kafir, maka dipastikan dia sudah punya pasangan di surga yang sudah menunggu dia, dan banyak kisah berhubungan dengan masalah ini tentunya. Di antaranya para mujahidin yang mati syahid di zaman Nabi SAW, meninggalnya Hamzah, meninggalnya Handalah, ya, dan banyak yang lain itu yang Nabi SAW waktu lihat Handalah, dia baru menikah sama istrinya Jumat malam, ya. Dia tidak biologis nih, dia baru menikah. Besoknya hari Sabtu pagi, habis sholat subuh dia berhubungan biologis sama istrinya untuk pertama kali, karena pengantin baru. Belum mandi junub dia tertidur. Pas waktu duha dipanggil jihad. Nabi SAW panggil jihad ke Uhud. Quraisy sudah sampai, harus bergerak. Maka Handalah tidak sempat mandi junub, langsung pakai baju, langsung pergi ikut perang. Ternyata di kancah peperangan terbunuh oleh orang Quraisy. Waktu jenazahnya dikumpulin semua, ada jenazah Handalah, Nabi SAW alihkan matanya, tidak mau melihat. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi ada datang, ruhnya lagi dijemput. Kemudian juga ada hadis yang meriwayatkan, sekarang Handalah sedang dimandikan junub oleh para malaikat.